Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Tanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, kita lanjut lagi ya guys di edisi HP Infinix. Jadi kemarin saya terima HP Infinix Hot 9 Play dalam keadaan rusak. Kronologinya karena main game lalu dibanting HP-nya. Dan setelah saya bongkar ternyata konektor LCD ada yang melepuh. Nah ini kelihatannya tidak sinkron ya. HP dibanting tetapi kok bisa konektor melepuh. Nah ini yang masih gantung ya di benak saya. Kok kelihatannya kayaknya sih nggak logik itu ya. Kecuali kalau memang masuk akal itu di jalur lampu. Dan umumnya jalur lampu tuh bukan di konektor paling bawah. Umumnya tuh paling bawah, kalaupun memang letaknya di bawah, itu di pin paling kiri, itu jalur lampu. Nah ini kan pin paling kanan ya. Oke, kemarin saya tuh ya berusaha ya nyari konektor LCD, ternyata tidak ada yang jual guys. Lalu nyari bangkaian, copotan juga tidak ada saya dapatkan. Akhirnya saya memberanikan diri untuk beli LCD dengan harapan ya bisa berhasil ya. Ya walaupun nggak berhasil buat stok saja ya. Kan kita nggak rugi ya. Kan buat stok bisa suatu saat ada kasus yang sama. Oke, kita akan langsung tes dengan LCD. Walaupun kita belum apa-apain konektor LCD-nya. Tapi kan namanya iseng-iseng berhadiah. Siapa tahu berhadiah betulan. Iya. Oke guys, kita akan rakit ya. Sebetulnya secara teori dan analisa kita mesti ganti konektor LCD ataupun jumper atau bypass. Namun setelah saya coba perhatiin, ternyata kaki yang ada di leburan atau yang meleleh itu sudah hilang. Artinya berarti saya mesti nyari dulu jalurnya dan skema pun tidak ada. Berarti saya gugurkan untuk bypass. Ya, ini informasi untuk LCD ya. Harganya wow, amazing guys. 400-an. Oke, kita akan nyoba apakah ada perubahan. Ini sudah saya pasang dan kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Boom, alhamdulillah. Muncul logo Infinix guys. Wow, amazing. Wow, kok bisa ya? Wow. Padahal kalau ini tidak muncul display, saya akan simpan saja ya LCD. Dan saya akan cancel saja kasusnya. Wow, ini untuk touchscreen kok tidak berfungsi. Ya, jadi sekedar informasi ya, untuk LCD Infinix ini ada dua konektornya. Konektor yang pertama di mesin atas dan konektor yang kedua di mesin bawah. Apakah ini touchscreen jalurnya masuk ke mesin bawah? Karena ini kan mesin bawah konektor nggak saya sambungkan ya. Saya hanya nyambung di konektor bagian atas. Ya, intinya sudah keluar gambar. Itu ya harapan ada kecerahan ya. Ada secercah harapan lah, istilahnya begitu. Oke, kita perhatiin konektor LCD-nya melepuh. Apakah mungkin setelah dilempar dibanting langsung melepuh? Ya, saya tidak prasangka buruk ya, tidak sungguhdon. Tapi yang jelas ini kelihatannya faktor human error. Bisa jadi kena ujung mata solder yang nggak disadari ya. Karena melepuhnya tuh modelnya seperti ini. Untuk melepuh karena konslet itu biasanya di jalur lampu. Dan setahu saya konektor LCD kebanyakan jalur lampu itu di bawah sebelah kiri. Nah ini kan sebelah kanan ya. Wow, amazing.
Saya nggak tahu pasti ya, ini penyebabnya karena apa. Yang jelas saya terima sudah keadaan seperti ini. Awalnya saya mau ganti spare part tapi tidak ada. Oke, saya menarik kesimpulan setelah mencari sebuah artikel ataupun informasi. Ternyata untuk di Infinix sebelah kiri kolom merah itu jalur untuk area LCD. Yang hijau untuk jalur papan baut bawah. Nah, ini kan jadi sinkron ya, jadi masuk logis. Yang rusak itu bagian kanan, otomatis LCD nggak ngaruh. Nah, ini pertanyaannya, ngaruhnya kemana? Kan begitu. Oke, nanti kita bahas. Kita sambil buka baterai ya. Untuk baterai yang belum pernah dibongkar, cara nyopotnya itu bantu dengan cairan thinner ya, ataupun minyak kayu putih juga bisa. Ya, ini saya akan buka dulu mesin bagian bawah. Nah, inilah konektor bagian bawah dari LCD. Dia mengarah ke papan bagian konektor cas. Berarti pengaruhnya tuh ke bagian cas, bisa ke bagian mic. Nah, itu pengaruhnya. Ataupun bisa sinyal. Oh, sinyal nggak mungkin. Sinyal ada kabelnya ya. Dia sudah terhubung kabel sinyal untuk eksternal ya. Yang berpengaruh ya di antara mic sama pengecasan. Nah, apakah ini jalurnya yang meleleh itu jalur mic atau cas? Kita akan coba nanti. Ya, ini kita itu masih mengira-ngira ya. Jadi ilmu mengira-ngira itu tercipta ya karena tidak ada skema. Ataupun mungkin ada skema tapi saya belum punya. Saya sudah nyari-nyari nggak ada, ataupun ada mungkin itu berbayar. Dan itu repot guys nyarinya. Nah, ini karena secara teori abal-abal kita cek dengan LCD udah nyala ya sudahlah. Mau apa lagi, masa kita mesti nyari jalur yang kita nggak tahu jalurnya. Oke, ini saya sudah copot baterainya, lalu kita bersihkan sisa lemnya ya. Gulung saja seperti telur gulung ya. Karena lemnya ini kuat banget guys. Ya, sebetulnya ini awalnya saya ragu ya, dan saya akan cancel. Tapi saya ya coba nekat saja beli LCD. Ya walaupun harap-harap tipis ya. Karena ya mengira LCD sudah beli, konektor sudah begitu kan tidak mungkin ya. Tapi ternyata seperti inilah keadaannya. Dia masih bisa nyala. Oke. Ini kita akan angkat LCD touchscreen-nya. Untuk ngangkat LCD touchscreen bantu dengan blower ya. Di setelan blower tuh anginnya itu 2, anginnya itu 2, lalu panasnya hangat saja ya. Oke, untuk informasi, di sebuah komponen terdapat beberapa jalur. Itu enggak semuanya jalur yang penting. Jadi ada beberapa jalur yang NC atau not connection. Kemungkinan besar pin yang meleleh di konektor LCD itu adalah not connection. Kemungkinan besar. Namun jika ini nanti sudah kita pasang nggak bisa ngecas atau nggak bisa keluar suara ataupun mic-nya, berarti jalur itu yang kena. Nah, ini kan kita nggak tahu ya. Intinya saya sudah konfirmasi sama pemilik. Apabila nanti setelah dipasang ternyata mic ataupun tidak mau ngecas ya berarti solusinya ya harus ganti konektor LCD karena jalurnya yang meleleh tadi. Lalu dengan kesepakatan pemilik ya suruh pasang saja, suruh ganti LCD-nya saja karena memang LCD harus diganti juga ya. Urusan mix ataupun yang lainnya tunggu sampai spare part ada, nanti baru diganti konektor LCD-nya. Ya, ini perhatiin ada 2 konektor ya, mesin atas dan bawah. Dan jalurnya pun berbeda-beda. Jadi untuk area LCD sendiri, untuk area papan bautnya bagian bawah itu juga sendiri ya. Oke, kita langsung ke tahapan pemasangan saja ya untuk LCD-nya.
Setelah dicopot, lalu bersihkan sisa lemnya. Untuk pembersihan sisa lem ini maksimal ya. Jadi sisa lem tuh harus kita bersihkan karena mengganggu atau mempengaruhi ya tingkat presisi pemasangan LCD yang baru. Ya, jangan lupa untuk filter ya, untuk earphone di LCD yang lama kita copot. Ya, ini kasusnya kemarin ya. Jadi saya sharing, banyak masukan. Coba bang, di bypass, di jumper. Ya, saya coba lakukan itu. Tetapi ya, pin yang meleleh itu sudah hilang. Artinya berarti saya kan harus nyari jalur dulu ya. Lah, nyari jalur ini nggak bisa kalau nggak lihat skema. Nggak bisa kita tuh meraba-raba gitu, nggak bisa, susah. Makanya untuk metode jumper itu gugur ya. Saya gugurkan, saya nggak sanggup kalau nggak bisa lihat skema. Nah, ternyata dicoba LCD dia muncul displaynya. Nah, urusan bagian yang meleleh ini jalur penting atau tidak, kita nggak tahu kalau belum kita coba pasang LCD lalu pasang mesin bawahnya. Oke, ini kita akan pasang LCD-nya, bersihkan sisa lemnya, lalu tambahin lem warna hitam. Untuk lem ini bisa gunakan B7000 ataupun T7000 ya. Lalu bersihkan segel-segelnya seperti ini ya, supaya tidak ganjal saat dipasang. Oke, untuk di bagian pinggir LCD saya juga sertakan atau pasangkan lem ya. Ya, itu sedikit saja. Ya, ini proses pemasangan LCD touchscreen-nya. Jadi ada dua lubang ya. Lubang pertama untuk konektor fleksibel atas, lubang yang kedua untuk konektor mesin PCB bawah. Harus dipaskan. Nah, sudah pas begini, kita tinggal presisikan ya. Lalu kita tinggal kencangkan, bisa menggunakan karet ataupun penjepit dan biarkan. Ya, ini saya gunakan penjepit. Untuk penjepit ini di toko online tuh harganya kalau nggak salah 10 ribuan ya. Relatif ya beda-beda ya, ada yang 12, ada yang 10. Ya, tahapan selanjutnya kita tinggal biarkan ya, dia itu kering. Kita tunggu saja. Oke guys, ini sudah 1 jaman berlalu. Iya. Jadi ya kalau udah 1 jaman ini sudah lama banget ya. Artinya sudah kering lah. Kita tinggal copot. Nah, inilah konektor untuk bagian bawah, kita tinggal pasangkan. Ini bisa saja pengaruh ke bagian touchscreen ya. Soalnya saat kita cek tadi kan touchscreen tidak berfungsi secara normal ya. Oke. Lalu kita rapikan untuk kabel antena. Pengaruh yang terbesar bagian yang meleleh ini antara bisa dicas atau tidak. Kemungkinan itu ya. Nah, ini kondisinya ya. Jadi masih tetap meleleh. Dibiarkan saja. Jika HP ini tidak bisa dicas, wah itu ya artinya ya HP ini terpending ya nantinya. Ya, intinya saya menuruti konfirmasi pemilik, suruh langsung saja dipasang LCD-nya. Entah nanti hasilnya nggak bisa dicas, ya berarti harus nunggu spare part ada ya, baru kita ganti konektor LCD-nya. Ataupun saya sambil jalan nyari copotannya. Dan saya sudah konfirmasi pemilik, saya tinggalkan nomor, nanti kalau ada saya hubungi, seperti itu ya. Ya, ini tinggal dirapikan, dipasang, dan masih harap-harap cemas. Apakah bisa dicas? Wah, ini kalau nggak bisa dicas kan, ya terpaksa nggak bisa difungsikan ya. Karena ya nggak mungkin mau nembak baterai terus ya. Beda kalau baterai copotan,
bisa kita cas jepit ya. Oke, Infinix berarti yang meleleh bukan jalur LCD. Jalur LCD itu baik lampu, display ya, touchscreen, itulah jalur LCD. Yang meleleh itu kemungkinan besar ya, masih kemungkinan besar itu di jalur bawah. Karena memang kita itu bicara bukan fix, karena tidak ada dasarnya skema. Ya, ini sudah saya nyalakan, tinggal dirapikan ya. Yang jadi gantung di benak saya itu, meleleh itu terjadi karena apa? Itu loh. Apakah terjadi karena human error di tempat sebelumnya, ataupun memang terjadi karena konslet. Tapi kalau konslet sampai meleleh itu biasanya terjadi di jalur lampu, guys. Nah, ini kan bukan jalur lampu. Kita pasang LCD baru aja dia nyala ya, lampu nyala, gambar juga muncul. Indikasinya itu ya wallahu a'lam ya, saya nggak tahu. Oke guys, yang penting ini intinya sudah sesuai persetujuan, apapun keadaannya sudah saya pasangkan, tinggal kita bersihkan. Nah, ini terlihat banyak jamur ya. Wow, amazing, alhamdulillah ya, touchscreen berfungsi dengan baik. Ya, oke, saatnya ritual penggeletean ya tentunya. Are you ready? Wah, ini warna kuning ini kayaknya memang di setel ya. Sebelumnya ini warnanya agak kayak kuning-kuning buram. Oke, saya coba cas. Alhamdulillah guys, bisa dicas guys. Wow, amazing. Alhamdulillah. Wow, ini Dewi Fortuna ini masih menghampiri kita ini. Alhamdulillah. Oke, ritual penggeletean. Are you ready? Moh. Iya, mantap jiwa mempesona. Wow, ini gambarnya nih kayak pernah lihat ya, kayak yang lagi viral ini loh. Apa ini ya? Oke, saya bersihkan ya sisa lem di pinggir-pinggirnya, jadi masih ada lemnya. Oke guys, ini sudah saya coba cek mic aman ya. Ternyata mic aman, lalu cas aman, dan tentunya mempesona. Iya. Wow, ini memang di luar dugaan guys. Jadi ternyata yang melepuh itu jalur not connection, jadi tidak berfungsi ya. Ini memang ya lagi hoki lah ya. Oke, itu saja ya, semoga bisa dijadikan manfaat dan terima kasih atas supportnya. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.